lambemu perasaku sempat. Apapun yang aku perintahkan, kamu harus menuruti, harus taat. Jika tidak, kamu akan kuanggap membangkang. Balik loh, pisan meneh berani membangkang. Bar tugas iki, kowe bakal tak lapor ke kesatuan prajurit Haking supaya dipitono. Bagaimanapun juga, kita harus segera menghentikan tindakan para perusuh sebelum matahari terbit. Ki Ageng Mangir telah menurunkan perintah tegas seperti itu dalam parpatan yang diadakan di dalam Wanabayan. Ora butuh cangkemanmu. Cepat tunjukkan letak gedung pusaka sekarang juga. Kamu ditugaskan di dalam Wanabayan, pasti tahu ada gedung apa saja di dalamnya. Benar, Ndoro, benar. Saya memang benar-benar tidak tahu letak gedung pusaka. Hanya berjarak beberapa langkah dari tempat ini, segala ajian yang kalian pelajari tidak akan ada gunanya lagi. Pagar gaib yang mengelilingi tempat itu tidak main-main. Papan punti menika Ki Rajaniti. Gedung pusaka Ki Lurajoyo. Gedung pusaka? Kasinggihan Ki Lurajoyo. Gedung pusaka namung dipunjagi sekawan prajurit. Saya rasa kurang jika hanya dijaga 4 orang meskipun dari kesatuan Wanabayan. Di mana orang itu sekarang? Masih ada di gerbang selatan, Ki. Dia dihadapi oleh Ki Suriwang dan teman-teman yang ada di benteng selatan. Majulah, ayo, majulah. Dikisahkan pada episode sebelumnya, pasukan hitam di bawah pimpinan Layang Mani ditekan menggunakan siasat baru prajurit Mangir. Menggunakan pagar-pagar yang terbuat dari kayu maupun bambu batangan, prajurit Mangir mengepung mereka dari utara, selatan, dan timur. Semakin lama, kepungan itu semakin mengecil dan tak mampu ditembus lagi oleh pasukan hitam. Gerakan tombak-tombak beracun yang terselip di balik pagar makin serupa capit kalajengking yang siap menembus daging musuh-musuhnya. Pasukan hitam panik bukan kepalang menyaksikan satu persatu anggotanya bertumbangan. Meski Layang Mani telah bersikap keras pada anggotanya agar mau terus maju, tapi segalanya sia-sia. Mereka terus terpepet mundur hingga sampai gerbang barat. Buntu dengan semua usahanya, Layang Mani terpaksa keluar gerbang, menemui Takih Susetyo yang berada di pertahanan terakhir mereka bersama para anggotanya. Nuhun pangapunten Kakang Takih, mungkin dipun keparengaken atur palapuran. Loh, ono apa Layang Mani? Kenapa kamu malah kesini? Kelakuanmu seperti orang panik. Pasti ada sesuatu dengan pasukanmu di dalam benteng sana. Nun inggih Kakang, leres, ketiwasan. Pada itu kok, orang-orang Mangir menjalankan siasat di luar dugaan. Mereka menggunakan pagar panjang yang sulit didekati. Maksudmu piye, Manik? Kalau cuma pagar, bukankah kalian terjang bersama-sama saja bisa membuat mereka mundur? Tidak bisa, Kakang. Di balik pagar-pagar itu, terselip tombak-tombak yang bisa dimaju-mundurkan. Karena pagar itu juga
kami tidak lagi bisa tarung campur. Kedua belah pihak menjadi jelas letaknya, sehingga makin memudahkan para pemanah maghrib membidik sasaran. Saat ini, kami hanya bisa bertahan persis di depan gerbang, Kakang. Tapi sepertinya, itu juga tidak akan bertahan lama. Kakang, sebelum makin banyak korban di pihak kita, sebaiknya kita mundur saja. Tidak ada pilihan lain. Kalau kita terus nekat, bisa-bisa semua anggota habis terbunuh di sini. Piye? Mundur? Ora, turun wayai. Ojo tinggal gelanggang colong pelayu sebelum aku memberikan perintah. Selama kalian masih mampu melawan, tidak boleh ada kata mundur. Terus terang saja, pasukan saya tidak mampu melawan lagi, Kakang. Sedikit lagi, orang-orang Mangir pasti bisa mendorong kami semua hingga keluar gerbang. Layamani, dalam perhitunganku saat ini, maling Sendang Ringin pasti sudah berhasil masuk ke dalam Wanabaya. Hanya saja, kemungkinan tugas mereka belum selesai dan berhasil keluar kembali. Wisto, sekarang sedapat mungkin kalian tetap bertahan untuk mengalihkan perhatian. Ulurlah waktu sebanyak mungkin agar para maling itu selesai menjalankan pekerjaannya. Nyuwun pangapunten, Kakang. Saya benar-benar tidak mampu lagi. Sungguh, saya mentok tidak menemukan cara lain untuk bertahan. Goblok tenan kui Mani. Memalukan prajurit istimewa Mataram. Wis, ini wai. Sekarang kerahkan semua 10 anggota penghancur yang kita bawa. Tadi aku sudah menggunakan Semon dan Rutu untuk menghajar 2 penyusup Mangir yang mencoba menusuk dari belakang. Mereka berhasil menuntaskan tugasnya dengan cepat. Meski Rutu terluka, tapi dia sepertinya masih kuat kamu ajak lagi menghancurkan siasat orang-orang Mangir itu. Wah, apa tidak sayang jika pasukan penghancur dikerahkan, Kakang? Jika terjadi apa-apa dengan mereka, Mataram akan sangat rugi. Mendapatkan orang-orang seperti Rutu dan Semon tidak mudah. Melatihnya juga butuh kesabaran dan waktu yang cukup lama, karena mereka terbiasa hidup liar di kedalaman hutan lebat. Satu orang saja gugur di medan perang, pemimpin yang memberi perintah pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan pengageng keprajuritan yang lebih tinggi. Aku tidak peduli, itu urusan belakangan. Jika kamu masih mau mendapatkan hadiah setelah tugas ini selesai, segera perintahkan 10 anggota kelompok penghancur untuk maju. Dengan senjata mereka, pagar orang-orang Mangir pasti hancur dalam sekali kepuk. Aku tidak mau lagi dipecundangi lawan. Sekarang juga, cepat laksanakan perintahku. Dengan berat hati, Layang Mani kemudian menuju ke bagian paling belakang. Di sanalah 10 anggota kelompok penghancur disiagakan. Rutu baru saja diobati robekan di lehernya ketika Layang Mani tiba, lalu memerintahkan mereka semua bergerak menuju gerbang. Dengan senjata mengerikannya, kelompok penghancur mengamuk luar biasa. Mata tombak yang menyongsong tubuh mereka seperti tak berarti apa-apa. Bahkan hanya dalam sekali hantaman palu maupun kapak besar, bilah-bilah tajam itu lepas dari landaiannya. Kepanikan belum berhenti, manakala senjata-senjata itu kembali dihantamkan pada pagar pelindung hingga rompal dan berantakan seketika. Prajurit Mangir yang berada di belakang pagar porak-poranda. Beberapa bahkan lari ketakutan meninggalkan posisinya. Lurah Rawu, Jodok dan Demang Seranda terkejut mengetahui serangan sekelompok orang yang seakan tak merasakan sakit. Meski nampak jelas tubuh mereka terluka oleh senjata, tapi mereka tetap memberikan serangan-serangan mematikan. Keputusan Takih untuk mengerahkan kelompok penghancur rupanya sangat tepat. Para prajurit Mangir lintang pukang ke sana kemari, tak bisa dicegah para pemimpinnya. Mereka yang terluka, ada yang sempat diseret temannya menjauh, namun ada juga yang terpaksa ditinggalkan. Layang Mani puas melihat kelompok penghancur berhasil menguasai keadaan.
Namun baru saja dia hendak memerintahkan anggotanya membantu kelompok penghancur, mendadak sebuah gerobak dorong meluncur cepat, menabrak satu teman Rutu hingga tercengkang ke belakang, patah sekujur tulang belulangnya. Gerobak itu didorong 4 prajurit berpakaian hitam-hitam bertubuh kekar. Belum selesai keterkejutan Layang Manik, sesosok laki-laki gagah menunggang kuda muncul berbarengan dengan luncuran gerobak-gerobak berikutnya. Tanpa ampun, gerobak-gerobak itu mengejar dan menabraki 10 anggota kelompok penghancur. Palu maupun kapak lepas dari tangan, seiringan tubuh mereka yang terpental di sana-sini. Para prajurit Mangir bangkit keberaniannya mengetahui Ki Ageng Mangir dan prajurit Wanabayang telah datang membantu mereka. Menggunakan pagar-pagar yang masih tersisa, mereka berkumpul kembali lalu menyerang seluruh pasukan hitam. Layang Manik benar-benar tak punya pilihan lagi kali ini kecuali mundur. Kelompok penghancur tak bisa diandalkan lagi saat diserang dengan gerobak dorong. Selain jumlah mereka kini yang kalah cukup jauh. Dengan sebuah siulan panjang, Layang Manik memberi isyarat mundur pada seluruh anggotanya. Melihat musuh mundur, buru-buru prajurit Mangir menutup pintu gerbang, sementara para pemanah berlari menuju bagian atas. Dari tempat itu, mereka menabur anak panahnya sehingga pasukan hitam makin menjauh dari sisi luar benteng. Takih menyaksikan langsung Layang Manik dan seluruh pasukannya pontang-panting keluar dari gerbang di bawah taburan anak panah. Gigi Takih gemeretak menahan amarah yang bagai siap meledakkan kepalanya. Dados pundi menika kakak? Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dari atas sana, mereka makin mudah menyasarkan panahnya kemari. Kita jadi sasaran terbuka kakak. Langgong Prayogi, sedaya prajurit ingkang tasih gesang, kita bawa kembali ke Mataram. Sudah tidak ada pilihan lain. Semakin lama kita di sini, seluruh Mangir akan mengepung kita dari berbagai sisi. Lalu bagaimana dengan para maling itu, Manik? Jika mereka tidak berhasil, sia-sia sudah apa yang telah kita lakukan seluruhnya. Sekarang semua tergantung keberuntungan kakak. Kita tinggalkan para maling itu. Biar saja mereka mencari cara sendiri keluar dari Mangir. Jika tidak, kita semua akan hancur lebur tanpa sisa di Mangir ini. Gantran, caca laknat. Selama jadi prajurit, Takih Susetyo belum pernah mengalami malu seperti ini. Jan, gimana? Ya wis, Layang Manik, kita terpaksa mundur. Boh, piye nasib maling sedang ringin selanjutnya? Nek pancen rezeki, tombak itu pasti akan sampai juga di Mataram, dan kita semua mendapat upah dari segala kerja keras malam ini. Baiklah Manik, tarik pulang pasukan kita melalui jalur utara agar kita bisa menjemput Dwi Rondoyo di Selarong. Kirim juga satu prajurit ke timur untuk memberitahu pasukan pengalih perhatian yang bersiaga di sana. Suruh mereka pulang dan menunggu di titik yang telah disepakati. Truhun tenang. Wong Mangir, ojo kirang kemuyu kuwi. Setelah ini, kalian pasti akan tumpes tapi anak turunmu mengakui kehebatan Mataram. Sementara itu, di dekat gedung pusaka, Sukma Lenggur telah kembali ke raganya. Mengetahui bahwa tidak ada kejadian apapun yang berarti, Bendu dan Padil dipanggil berkumpul kembali, mempersiapkan langkah-langkah berikutnya. Piye Kakang Lenggur? Bagaimana usahamu menemui wong alus alas aranan?
Apa dia bersedia membantu kembali? Iya, Jalu. Mereka tidak keberatan. Aku bahkan telah membuat perjanjian baru dengan mereka. Wong Alus Alas Aranan akan membantu kita, bahkan bersedia turun langsung mengatasi berbagai kendala gaib yang akan kita hadapi di gedung pusaka. Hanya saja, mereka tidak mau ikut campur jika masalahnya berasal dari manusia. Seperti misalkan, jika kita tiba-tiba kebergok prajurit atau semacamnya, kita harus menyelesaikan sendiri masalah yang begitu-begitu. Mereka tidak mau tahu. Kalau hanya itu, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya sendiri. Oh ya Kakang, kalau Kakang membuat perjanjian baru dengan mereka, pasti ada pitukan baru juga. Apa itu Kakang? Mendengar pertanyaan Jalu, Lenggur tiba-tiba terdiam sesaat. Nafasnya terasa berat saat dihembuskan. Bibirnya bergetar, sulit berkata-kata. Para maling sendang ringin heran dengan sikap pimpinan kelompoknya yang demikian. Setelah menatap satu persatu anggotanya, Lenggur kemudian meminta Padil mendekat. Dia ingin membisikkan sesuatu di telinganya. Saat Padil persis di depan Lenggur dan menyorongkan telinganya, mendadak Lenggur memeluk kepalanya dengan erat lalu meraih keris patem yang tersembunyi di pinggangnya. Keris itu ditusukkan berulang-ulang pada tubuh Padil yang mencoba berontak namun telah terkunci erat. Oleh kuncian itu, Padil tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya terlihat berkelocotan tanpa suara sebelum kemudian diam, tidak bergerak lagi. Ketika tubuh Padil menggelosor lemas ke tanah, Lenggur masih belum berhenti. Dinaikinya perut Padil dan kembali menusuknya berulang-ulang. Jalu, Pendu, dan Rampu hanya terbelalak, tidak bisa berkata-kata. Mereka ingin berteriak, tapi jelas tidak mungkin karena akan memancing perhatian. Apa maksud semua ini Kakang? Kenapa Kakang tega membunuh Padil? Salah dia apa Kakang? Kenapa Kakang mendadak sekejam itu pada Padil? Kakang tidak sedang kesurupan, bukan? Dia memang tidak memiliki salah, Jalu. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Terpaksa kenapa, Kakang? Nek ono masalah, ayo dirembuk bareng, diudari bareng-bareng. Jangan main hakim seperti itu. Sekarang Kakang tega membunuh Padil. Besok mungkin ganti saya yang tega Kakang bunuh. Sedulur-sedulurku kabeh, aku minta maaf pada kalian karena terpaksa harus membunuh Padil. Itulah pitukon baru yang harus aku berikan pada Wong Alus Alas Aranan. Menukar salah satu jiwa kita dengan bantuan yang akan mereka berikan supaya pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Padil pindah dari alam skala ke alam niskala, tempat Wong Alus Alas Aranan berada. Sukma Padil akan berada di sana selamanya sebagai pesuruh mereka. Sebenarnya, aku tidak tega dan kebingungan memilih siapa. Tapi akhirnya, pilihanku jatuh pada Padil karena dia paling pemarah, sulit menyembunyikan rahasia, dan sering main perempuan. Gara-gara kesukaannya itu, goa persembunyian kita berkali-kali nyaris ketahuan orang karena Padil secara bodoh menceritakan pekerjaannya pada para pelacur yang ditidurinya. Menurutku, dia anggota kita yang paling lemah dan bisa membahayakan yang lain. Tapi tetap saja tidak begitu caranya, Kakang.
Meski seperti itu kelakuan Patil, tapi jasanya juga tidak terhitung. Kemampuannya memanjat secara hebat membuat kita menjadi kelompok maling yang sempurna. Kematian Patil menjadikan segalanya timpang, Kakang. Sekarang, coba Kakang renungkan. Setelah Patil mati, bagaimana cara kita keluar dari benteng Mangir hingga tombak itu berhasil kita bawa? Tidak ada lagi yang bisa menjulurkan tali ke bawah agar kita bisa naik turun dengan cepat. Aku tidak habis pikir, kenapa Kakang mengambil keputusan begitu penting tanpa bicara lebih dulu pada kami. Kalau boleh memilih, lebih baik Kakang membawa tombak itu dan Patil tak perlu dijadikan tumbal agar kita bisa keluar dengan selamat dari tempat sialan ini, Kakang. Jadi kamu mau mundur dari pekerjaan ini, Jab? Ingat, kamu dan Rampulah yang awalnya menggosok aku supaya mau menerima pekerjaan ini. Sekarang, ketika aku benar-benar menanggapi, bahkan telah secara rela menumpalkan mataku sendiri demi memudahkan pekerjaan kita, tiba-tiba kamu malah memilih gagal agar bisa selamat keluar dari sini. Sementara aku yang telah buta ini, kamu biarkan menanggung segalanya seumur hidup. Siapa sekarang yang lebih tega, Jalu? Baik. Aku tidak mau menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna lagi. Sekarang, siapapun yang ingin mundur, aku persilahkan. Aku nyatakan juga bahwa dia bukan lagi anggota Malik Sendaring. Terserah kalian mau melakukan apa setelahnya. Tapi kalau kalian masih mau meneruskan pekerjaan ini, lupakan semua yang terjadi. Turutilah semua kata-kataku sebagai pemimpin kalian. Jika Sukma Patil sudah diterima di sana, Wong Alus Alas Aranan akan segera datang. Hanya aku yang bisa melihat dan mendengarnya. Jadi, mulai saat ini, siapa saja yang mau meneruskan pekerjaan harus menurut apapun yang aku katakan. Sebentar. Aku melihat ular itu bergerak melingkar makin cepat. Wah, ular itu sekarang hilang. Wah, Wong Alus Alas Aranan benar-benar menepati janjinya. Dengan kesumat yang bersemayam di kepalanya, Takih Susetyo dan Layang Manik akhirnya melarikan diri kembali ke Mataram melalui jalur utara. Pada titik pertemuan yang telah disepakati, anggota pasukan yang sebelumnya disiagakan di bagian timur turut bergabung. Bersama-sama mereka menembus gelapnya malam menuju Selarong untuk menjemput Wirondoyo. Namun di tengah perjalanan, langkah mereka terhenti manakala lamat-lamat terdengar suara gemuruh kaki kuda dalam jumlah cukup banyak. Suara itu makin lama makin mendekat, sehingga Takih dan pasukannya memutuskan untuk bersembunyi, mengetahui rombongan apa dan siapa yang menuju ke arahnya. Melihat pakaiannya, katosipun prajurit Mangir, Kakang. Nami kok saking ler. Kalau pasukan Mangir yang diperintahkan mengejar kita, seharusnya dari selatan. Atau jangan-jangan mereka dari Selarong. Sudah jelas dari sana, Manik. Wah, jika melihat jumlahnya yang sedemikian banyak, bisa-bisa pasukan itu juga berhasil mengalahkan kelompok Wirondoyo. Cacat laknat. Ya, pasti telah terjadi apa-apa di sana dan Wirondoyo tidak mampu mengatasi. Loh, kenapa Kakang belum mengatakan demikian? Kakang meragukan kemampuan Wirondoyo. Manik, jika Wirondoyo berhasil menghadapi mereka, sudah pasti orang-orang itu pulang dalam barisan yang tidak seteratur itu. Wah, benar juga. Lalu, apa yang terjadi di sana kira-kira, Kakang? Jika Wirondoyo tertangkap, kenapa kita tidak melihat gerobak kurungan di antara mereka?
Saya hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan Wirontoyo dan pasukannya berhasil melarikan diri. Lah, bukankah yang di bagian depan itu si Reksopoyo, Mani? Wah, benar Kakang. Itu memang si pengkhianat Reksopoyo. Tidak salah lagi. Setan alas. Jadi benar kata si Warang prajurit Telik Sandi itu, bahwa Reksopoyo telah berkhianat. Aku tidak mau kehilangan kesempatan kali ini, Mani. Cepat perintahkan seluruh pasukan untuk mencegat rombongan itu. Hancurkan tanpa sisa. Ora lego hatiku kalau jauh-jauh datang kemari belum sempat menggelindingkan kepala Reksopoyo. Loh, kita mau bentrok lagi? Nuwun sewu Kakang. Prajurit ingkang tasih gesang masih sangat lelah. Kita juga masih harus mengetahui keberadaan Wirontoyo dan meneruskan perjalanan pulang. Langkung prayogi, rombongan dibiarkan melewat mawon. Kita tidak perlu memaksakan diri untuk bertarung kembali. Kita juga belum tahu di belakang kita ada atau tidak prajurit Mangir yang mengejar. Apa jadinya jika kita dicegat dari depan dan belakang? Kita semua tidak akan pernah bisa kembali ke Mataram dalam keadaan hidup. Layamani, kowe ora usah kakean mumus. Ngerti ora kowe sing jalari kabeh iki? Semua ini terjadi gara-gara Reksopoyo yang balelo dan sekarang malah ngawulo dadi ketibale Mangir. Yen ora mergo si bangsat pengkhianat kowe, aku tidak akan mau menerima tawaran dari Raden Ronggo sing bakal mangan nyawa akeh koyo ngene iki. Sebenarnya aku berharap tadi bisa bertemu dengannya di Benteng Para. Tapi ternyata dia justru nampak batang hidungnya di sana itu. Leres, kasinggihan Kakang. Saya sangat mengerti. Tapi mencegat Reksopoyo yang sedang bersama sekian banyak prajurit bisa memunculkan korban lanjutan. Sak menika monggo, wangsul Mataram mawon. Kita biarkan mereka lewat saja. Kita jangan sampai pulang sia-sia lagi, Mani. Jika maling Sendang Ringin tidak bisa membawa permintaan Raden Ronggo, setidaknya kita bisa pulang membawa kepala Reksopoyo sebagai gantinya. Dia bisa menjadi penebus kegagalan kita, dan Raden Ronggo punya alasan kuat membela kita jika harus dihadapkan pada Gusti Gagak Paning atau bahkan Sinuwun. Kakang Taki, saya mohon sekali lagi, biarkan saja mereka lewat. Lupakan saja Reksopoyo. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita benar-benar bisa menghadapinya secara resmi. Dilakukan secara terang-terangan. Tekau kita dodone, lunga kita kegeri. Kulo kita sesaka kados pangamping panjenengan. Gampang wae kowe caturut lah mari. Kowe turung ngrasakake koyo ngopo rasane dipriksa prajurit ageng. Bukan hanya kamu yang menderita, tapi juga anak bojomu. Wis, pokoknya sekarang juga posisikan prajurit di samping kanan kiri jalan. Bakal tak tuntas ke Reksopoyo. Bakal tak cuing-cuing kuandane. Menawi kersanipun Kakang Taki mekaten, nggih pun monggo. Namung kula tunggak waru, ora melu-melu, tidak mau ikut terlibat pertarungan lagi. Saya dan pasukan saya akan pulang sendiri ke Mataram melalui jalan lain. Ngatos satus Kakang, antum selamat. Sakarepmu nek nek kowe arep mulih, mulya tak rampungi Dewi Reksopoyo karo kancak-kancak. Dengan gemas, Layang Manik beringsut dari tempatnya. Ancamannya pada Takih benar-benar dilakukan. Dia dan pasukan yang berada di bawah kendalinya diperintahkan memisahkan diri, lalu nekat mencari jalan di sebelah timur yang merupakan hutan lebat, lengkap dengan jurang-jurang berbahayanya. Takih sendiri segera membagi pasukannya untuk bersiaga di sisi kanan dan kiri, sementara dirinya bersama Rutu dan Semon menunggu tepat di tengah jalan. Reksoboyo dan Demang Panda segera menghentikan gerak seluruh rombongan setelah mengetahui ada 3 manusia yang berdiri menghalangi perjalanan mereka. Melihat coreng-moreng di tubuh mereka, Reksoboyo langsung tahu bahwa ketiganya pastilah bagian dari para penyusup Mataram. Bagi Reksoboyo, keberadaan mereka adalah peluang untuk mendapatkan tawanan hidup-hidup.
Tetapi dia juga tidak konyol mempercayai mereka hanya bertiga. Segera, Towon diperintahkan untuk menyiagakan para prajurit, bersiap menghadapi serangan dari arah kanan dan kiri. Ketok kedokanmu saiki Reksopoyo. Mutuno, ojo mung lungguh ngedangkrang ning burjaran kaya penggede. Ayo, turun dari kuda itu dan bertanggung jawablah atas segala perbuatanmu. Menyerahlah agar aku bisa merangket dan menyeretmu ke hadapan Sinuwun, menerima hukuman yang seharusnya kamu terima. Aku orang ngerti kowe sopo. Nanging sing kena, kowe kabeh mesti saka Mataram. Kalianlah yang seharusnya menyerahkan diri pada kami karena telah merusuh di wilayah Mangir. Jadi kamu sudah benar-benar nyawiji lilo tadi ketipali Mangir Reksopoyo. Lancang benar mulutmu sampai ngata-ngataiku sebagai ketipal Mangir. Sebutkan siapa namamu agar prajurit coro sepertimu bisa aku ajari tentang di mana bumi dipijak, di situ langit diconjok. Menjadi ketipali Mangir membuatmu tidak bekal lagi melihat sisi melik Reksopoyo. Lihatlah senjata dan ciri orang di sebelah kanan kiriku ini. Sebagai bekas prajurit Mataram, kamu harusnya tahu siapa mereka dan tidak lagi menyebutku prajurit coro. Oh iya, melihat senjatanya, mereka jelas dari kelompok penghancur yang hanya bisa digerakkan oleh perintah Tumenggung. Dan Tumenggung Mataram yang bisa menggerakkan mereka adalah... Ternyata kamu Taki Susetyo. Benar, kamu pasti Taki. Aku jadi ingat suaramu. Kenapa kamu melakukan semua ini, Taki? Berada di bawah perintah siapa kamu? Reksopoyo, aku tidak mau berbasa-basi lagi. Aku hanya ingin bertanya satu kali. Kamu apakan orang-orang kami yang ada di Selarong? Maksudmu orang-orang di bawah pimpinan Wirondoyo? Tentu saja sudah aku tumpas seluruhnya karena telah menghancurkan desa itu. Aku rasa kamu pasti akan melakukan hal yang sama jika ada orang di wilayah lain yang datang merusuh di wilayah Mataram. Lalu, di mana sekarang Wirondoyo? Jika kalian menangkapnya, serahkan dia padaku. Taki, aku hanya bisa menunjukkan keris leluhurnya. Jika kamu mau mengambil dan menyerahkan pada keluarganya, tentu saja akan aku berikan. Kurang ajar. Jadi kamu sudah membunuh Reksopoyo? Bukan aku yang melakukannya, tapi tidak mengapa kalau kamu mau menganggapnya demikian. Ketipal anyar Mangir golek pendok pen labuh lapete ketok. Padahal sejatinya kamu tidak lebih dari seorang pengkhianat yang layak dihukum mati di alun-alun. Wes, ora kakian cangkem meneh. Siapkan dirimu, sambato bobo angkoso ibu pertiwi. Tak entaske nyawamu saiki kok. Bersamaan dengan terjangan Taki ke arah Reksopoyo, bermunculan pasukan hitam yang langsung menyerbu rombongan Mangir dari arah kanan dan kiri. Bentrokan jarak dekat kembali tidak terelakkan. Meski sebenarnya lelah, pasukan hitam di bawah kendali Taki tidak mungkin menolak perintah atasannya. Denting senjata yang beradu merobek malam yang sebelumnya terasa hening. Suara hentakan tenaga campur dengan suara orang yang terbeset kulitnya. Seperti halnya di Selarong, prajurit Mangir lagi-lagi kerepotan menghadapi pasukan hitam yang memiliki kemampuan jauh di atas rata-rata. Apalagi kali ini, di antara mereka ada beberapa orang bersenjata palu pemecah batu dan kapak besar yang tidak mudah merasa sakit meski telah terluka. Beruntung, seusai gagal masuk lebih jauh di benteng barat, pasukan hitam seperti tidak punya semangat lagi dalam menjalani pertarungan. Kebanyakan dari mereka hanya sekedar menangkis untuk menghemat tenaga hingga perintah baru diturunkan pemimpinnya. Berbeda halnya dengan Taki. Nafsu membalas dendamnya telah memenuhi seluruh isi kepala.
Apalagi setelah mengetahui adik iparnya telah terbunuh di Selarong. Takih sadar, begitu sampai di Mataram, dia pasti akan menghadapi sekian masalah lanjutan, luar dan dalam, baik dari sisi keprajuritan maupun dari sisi keluarganya sendiri. Hanya Raden Ronggolah kini yang bisa menjadi tempat berlindung, atau dia akan habis sepenuhnya. Takih tiba-tiba merasa Mangir adalah tanah keramat. Siapapun yang berniat buruk di tempat itu akan masuk dalam kubangan kesialan berkepanjangan. Jika suatu saat prajurit Mataram benar-benar digerakkan menyerang Bangir, mungkin hasilnya akan sama saja dengan apa yang terjadi malam ini. Kecuali Sinuwun punya siasat tersendiri yang lebih ampuh, seperti memancing Ki Ageng Mangir keluar dari wilayahnya lalu dirampungi di tempat lain. Semakin lama membayangkan kesialan yang akan menimpanya, Takih semakin ingin menyudahi pertarungan. Dia memberi isyarat pada Rutu dan Semon untuk bergabung bersamanya mengeroyok Reksoboyo. Tapi Reksoboyo tidak gentar. Saat menjadi Tumenggung Mataram, dia adalah salah satu yang melatih mereka. Reksoboyo yakin serangan keduanya akan mudah dibaca. Rutu dan Semon tentu ingat siapa Reksoboyo dahulu. Karenanya saat menyerang, mereka tidak menggunakan jurus-jurus yang pernah diajarkan Reksoboyo, tapi yang berasal dari Senopati Mataram lain. Pelan-pelan Reksoboyo mulai kelabakan menghadapi serangan 3 orang sekaligus. Perhatiannya sering pecah oleh tipuan gerakan palu pemecah batu milik Rutu. Akibatnya, beberapa kali baju dan kulit Reksoboyo tersambar kapak Semon maupun pedang Takih. Reksoboyo mulai memindahkan perhatiannya pada serangan Semon. Namun itu sebuah kesalahan besar. Dalam sekali kelepatan, palu pemecah batu Rutu menghantam bagian belakang kepalanya hingga retak seketika. Melihat Reksoboyo terpental, Takih lepas diri. Dia tidak menyadari bahwa Demang Pandak telah berlari mendekati area tarung mereka. Sebuah tombak yang tergeletak di tanah diraih Pandak, lalu dalam sekali lompatan Pandak menusukkan tombak itu ke perut Takih dari sisi samping. Tumenggung Mataram itu ambruk ke tanah, basah oleh simpahan darah. Belum sempat menghadapi Rutu dan Semon, dengan masih menggenggam tombak di tangannya, Pandak menyusul terjungkal. Sebuah terjangan keras menghantam sisi belakang tubuhnya. Usai menerjang Pandak, layang manik yang tiba-tiba muncul meraih tubuh Takih Susetyo. Tubuh Tumenggung Mataram itu dipanggulnya, lalu dibawa berlari ke arah utara. Dia juga telah memberi isyarat menghentikan pertarungan pada seluruh pasukan hitam dan berlari menyusul kepergiannya. Belum selesai keterkejutan para prajurit Mangir, mendadak sekian banyak pasukan hitam lain muncul dari berbagai semak belukar. Mereka adalah para prajurit Leyang Manik yang tidak terlibat pertarungan. Pasukan itu menerjang para prajurit Mangir bagai tawon, namun anehnya menghindari bentrokan. Mereka berlarian menyusul pemimpinnya ke arah utara. Layang Manik dan pasukannya memang telah memutuskan kembali setelah tak menemukan jalan di sisi timur. Namun ketika kembali dari kejauhan, Manik justru menyaksikan Takih tertusuk tombak
hingga memutuskan untuk menyelamatkan nyawanya sebelum mati kehabisan darah. Nuhun pangapunten Kitemang Panda. Menapa kula dipun keparengaken bujung mengsah? Ora usah tawon. Selain jumlah mereka terlampau banyak, kemampuan para prajurit Mataram itu seluruhnya di atas kita. Dugaanku, mereka adalah pasukan yang telah menyerang Barat, namun telah dikalahkan oleh orang-orang kita di sana. Agaknya, mereka sengaja lari melalui jalur sini. Mengejar mereka membuat kita seperti ulo marani kepuk. Nonenggeh Kitemang, sentiko. Lalu bagaimana keadaan Ki Reksopoyo? Dia sudah meninggal, Tawon. Luka di kepalanya terlampau parah. Kurang ajar benar orang-orang Mataram itu. Kados pundi salajengipun Kitemang. Kita tidak boleh membiarkan mereka pergi begitu saja. Mereka harus menebus kematian Ki Reksopoyo. Tentu saja harus kita balas, Tawon. Tapi bukan sekarang. Masalahnya bisa tambah dawa lan ngombro-ngombro mengkuni. Biarlah nanti Ki Ageng yang akan menentukan langkah selanjutnya, karena ini berkaitan dengan Mataram. Sekarang, mari kita bawa jenazah Reksopoyo dan prajurit yang terluka ke Mangir. Kita laporkan lebih dulu segala sesuatunya pada Ki Ageng. Dengan penuh kesedihan, para prajurit Mangir kemudian membersihkan tubuh Reksopoyo menggunakan kain seadanya dari darah yang mengalir di lubang-lubang kepala. Jenazah Reksopoyo kemudian dinaikkan ke atas kuda, lalu rombongan pun bergerak perlahan menuju pusat Mangir. Telah berpindahnya Sukma Padil ke alam wong alus alas aranan, membuat perjanjian dinyatakan sah. Pemimpin tertinggi alas aranan yang tidak diketahui namanya datang langsung menyertai maling sendang ringin. Hanya mata ketiga lenggurlah yang bisa menyaksikan sosok dan suaranya, sehingga anggota yang lain bersandar pada keterangannya semata. Lenggur, ulo gaib sing dadi pager ning kono kae wis kasil tak singkirake kanggo sawetara wektu. Uningke, saya juga telah melihatnya menghilang. Kalau boleh tahu, bagaimana cara panjenengan membuatnya demikian? Ular itu telah tertipu. Salah satu anggotaku telah kuminta untuk mencari Wijaya Kusuma gaib berukuran besar yang baru mekar, lalu mengirim baunya ke pinggir pantai selatan. Ulo kuwi saiki lagi goleki sumber ambu sing angel ditemokake. Dia akan kebingungan di pantai selatan karena sumber sebenarnya memang bukan ada di sana. Selain ular itu telah berhasil aku buat pergi, aku juga sudah membuat watal sejumlah pagar gaib lainnya di sekitar sasaran kalian. Berarti aji-ajian kami bisa digunakan kembali di sana. Benar. Aji-aji apapun yang kalian miliki akan mudah mengenai sasarannya.
Waktu kalian tidak banyak sebelum ular itu kembali. Oi kabeh kudu cekak-cekak. Matur nuwun sanget awit pambiyantunipun. Rambu dan Jalu, cepat rapal dan satukan aji sirup kalian secara bersama. Buat manusia maupun binatang yang ada di halaman gedung pusaka bleksak turu ke pati sebelum kita pergi dari sana. Benar saja, ketika Jalu dan Rampu merapal aji sirupnya, tidak begitu lama seluruh prajurit penjaga tertidur sangat pulas. Gedung pusaka menjadi begitu sepi tanpa suara jangkrik sekalipun. Maling Sendang Ringin keluar dari persembunyiannya tanpa takut ketahuan. Mereka menyeberang jalan lalu masuk melalui gapura. Mereka memang sempat ragu saat hendak membuka pintu gedong. Namun Lengkur memastikan bahwa Wong Alus Alas Aranan masih bersama mereka sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Di dalam gedong, Maling Sendang Ringin terkesiap melihat sejumlah pusaka yang tersimpan di sana. Aroma wewangian yang berasal dari minyak, bunga maupun dupa makin membuat mereka bergetar di tempat itu. Meski tidak menyentuh satupun, tapi mereka bisa merasakan bahwa pusaka-pusaka itu memiliki daya gaib yang luar biasa seluruhnya. Maling Sendang Ringin kagum pada orang yang berhasil mengumpulkannya jadi satu di tempat tersebut. Dia pastilah bukan orang sembarangan, karena pusaka-pusaka itu bisa tenang di tempatnya, tidak bertarung satu sama lain. Dari sekian banyak pusaka yang tertutup kain mori, hanya satu yang ditempatkan terhormat paling depan. Maling Sendang Ringin meyakini itulah tombak yang dijadikan simpul kehormatan Mangir sejak turun-temurun. Tombak yang membuat mereka harus berkorban cukup besar untuk sekedar bisa berdiri di depannya. Ketika Lengkur memerintahkan Jalu untuk mengambil sasarannya, mendadak Wong Alus Alas Aranan melarangnya. Lengkur meneruskan larangan itu, sehingga Jalu yang bersiap menjulurkan tangannya buru-buru mundur ketakutan. Nyuwun pangapunten, mengapa panjenengan melarangnya? Lengkur, ora saben manungsa bisa nggawa tombak kuwi. Yen nekat, wong kuwi bakal rusak jeroane. Ora kantalan waktu, paling lama 1-2 hari pasti mati. Selama dia sekarat, tidak boleh ada orang lain yang mendekati tubuhnya, karena akan mengalami hal yang sama. Wah, mengerikan sekali daya gaib yang ada di dalamnya. Bukan hanya itu, Lengkur. Kain mori yang menutup mata tombak juga tidak boleh dibuka selama di bawah. Kalau sampai kain mori itu terbuka, kekuatan dahsyat di dalamnya akan keluar melalui pancaran cahaya yang sangat terang dan menyilaukan. Kekuatan itu adalah kekuatan yang sangat tua dan cumondok ning Pulau Jawa sejak sebelum dihuni manusia. Di dalam tombak itu juga ada sosok gaib lain yang sedang bertapa.
Dia akan bangun jika orang yang dicintainya memanggil untuk hadir, atau di saat-saat terakhir orang yang dicintainya itu menempuh ajal. Waduh, lajeng kados pundi caranipun kula sak rencang beto pusaka menika. Kami tetap harus membawanya keluar dari tempat ini untuk diserahkan pada si pemesan. Kula nyuwun pamreyoginipun. Yo, yen pancen wis dadi kekarepan, aku bakal mancing ke tubuh salah satu dari kalian. Orang yang aku mancing akan mampu membawa tombak itu kemanapun kalian mau. Hanya saja, dia akan mengalami sesuatu. Sukmanya memang akan tetap ada di dalam raga, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa, termasuk tidak bisa bicara sama sekali. Dia hanya bisa melihat dan mendengar saja, sementara gerak tubuhnya akulah yang melakukan. Baiklah. Lalu siapa yang panjenengan pilih dari kami bertiga? Tentu saja bukan kamu, Lenggur, tapi orang yang kamu panggil Rampu. Raganya terlihat kuat aku mancing. Secara gaib, aku yang akan membawa tombak itu. Tapi secara kasat mata, Rampulah yang terlihat membawanya. Nah, sekarang suruhlah dia menahan nafas dan memejamkan matanya. Setelah Lenggur menyampaikan apa yang dikatakan Wong Alus alas Aranan, dengan takut-takut Rampu menurutinya. Baru saja dia menahan nafas dan memejamkan mata, seketika tubuhnya seperti ditiban sesuatu yang sangat berat. Dia tak bisa bergerak sama sekali, bagai terhimpit dan terkunci di ruang seukuran tubuhnya saja. Benar apa yang dikatakan Lenggur padanya. Rampu tidak bisa melakukan apa-apa. Sekedar menggerakkan lidahnya pun tak mampu. Semua terjadi di luar kehendaknya, termasuk ketika kakinya melangkah mendekati tombak lalu mencabut dari dudukannya. Maling Sendang Ringin lega. Tidak terjadi apa-apa saat tombak itu di tangan Rampu. Hanya saja Lenggur masih keheranan karena apa yang dikatakan Wong Alus alas Aranan tentang sosok gaib yang sedang berada di dalam tombak itu tidak tertembus mata ketiganya. Dia tidak bisa melihat apa-apa kecuali sebuah cahaya memanjang seukuran tombak biasanya. Dengan hati-hati, Maling Sendang Ringin keluar pintu gedong. Semua penjaga masih tertidur pulas. Namun persis di tengah halaman, mendadak sebuah teriakan keras menghentikan langkah mereka. Mandek kowe kabeh. Cepat berlutut dan menyerah. Kowe wis kinepung prajurit Manapayan. Tidak ada lagi jalan lain untuk melarikan diri. Ayo, cepat berlutut. Kurang ajar. Kita ketahuan. Bukankah para penjaga sudah kamu sirap, Jal? Mereka bukan penjaga gedung ini, Kakang Lenggur. Sepertinya prajurit bantuan atau semacamnya yang baru datang. Ada berapa jumlahnya, Jalu? Cukup banyak, Kakang. Ada 12 orang yang mengepung kita. Seluruhnya prajurit Manapayan karena mereka berpakaian hitam-hitam. Awal dewe bakal kewalahan yang kutu atau jotos. Bahkan besar kemungkinan kita akan mati dikeroyok mereka. Piye iki, Kakang? Cepatlah mencari jalan keluarnya. Waduh, kados pundi menika Wong Alus alas Aranan. Kula sak rencang temtum boten sasap mangsa prajurit Manapayan. Kula betah pambiyantunipun. Opo kuwi lali, Lenggur? Kuwi urusanmu sakonco, tutu urusanku. Menurut perjanjian yang kita sepakat, aku tidak akan ikut campur urusan yang seperti ini. Semua terserah kamu bersama teman-teman. Piye iki, Kakang Lenggur? Cepatlah beri perintah.
Nek orang dalan liya, awake dhewe kudu siap-siap kerengan nganti mati atau menyerah. Gagal sudah semuanya. Tidak ada yang bisa kita harapkan lagi. Ya usah, lebih baik kita mati dalam tugas. Itu prinsip kita selama ini. Bersiaplah kalian semua. Jangan sampai ada yang tertangkap hidup-hidup. Jangan pernah membocorkan siapa yang memesan pekerjaan kali ini. Bagaimana dengan Rambu, Kakak? Jika Wong Alus Aran keluar dari raganya, hanya dia yang akan hidup. Rambu, aku tahu kamu saat ini hanya bisa melihat dan mendengar. Ingatlah, jika kami semua mati, kamu juga jangan sampai tertangkap. Peganglah sumpah dan rahasia maling Sendaringin hingga nyawamu lepas. Jalu, berikan aku golok si Rampu yang terselip di balik punggungnya. Aku akan ikut bertarung sama buku. Baik, Kakang Guru. Sebentar, aku ambilkan. Nyun pangapunten Kisan. Sareh rumiyin. Kulo suwun kanthi sanget sampeyan sedaya kersa manungkun. Boten perlu ngantos wonten pepati. Sedaya saged dipun rembak kanthi sae. Pramila monggo. Kita rembak sareng-sareng wonten perkawis menapa sejatosipun menika. Kami memerlukan tombak ini dan akan membawanya pergi dari sini. Itu saja. Tidak ada yang perlu dirembuk lagi. Jika tidak ada pilihan lain selain harus mati, maka kami akan memilih itu. Kenapa harus demikian, Kisan? Siapa panjenengan sekalian sebenarnya? Untuk diketahui, tombak yang sampean bawa adalah salah satu lambang kebesaran Mangir. Jika terjadi apa-apa terhadap tombak itu, berarti sampean semua dianggap menghina seisi Mangir. Penduduk Mangir akan siap membela lambang kebesaran Mangir hingga titik darah penghabisan. Paribasan sadumuk bathuk sanyari bumi pada dipun pelani ngantos pecahing dodo utahi lutir. Ora peduli, percuma kowe mejang aku sak konco. Kami tetap akan membawa tombak ini pergi. Beri kami jalan untuk keluar dari tempat ini. Dengan demikian, seperti katamu tadi, tidak perlu ada yang mati. Terus terang saya kaget sampean sisa membawa tombak itu keluar dari tempatnya. Tentu sampean bukan orang sembarangan. Karena bisa masuk gedung pusaka, bahkan mampu memboyong tombak itu sedemikian rupa. Menghadapi orang hebat seperti sampean, pasti akan ada korban jiwa. Maka sekali lagi, saya mohon, mari kita bicarakan semuanya baik-baik, tanpa perlu ada yang mati atau terluka. Lagak bicara mirip pendito Kisana. Siapa sebenarnya sampean? Nyun pangapunten Kisana. Awon tanpa rupi. Kulo meniko ingkang kasebat Ki Ageng Mangir. Sayalah pemilik tombak yang sedang sampean bawa. Bagaimana ini, Kakang Guru? Orang di depan kita ternyata Ki Ageng Mangir sendiri. Lah terus ngopo, Jan? Apa bedanya? Kita tetap harus membawa tombak ini taruhan nyawa sekalipun. Apa kamu mendadak takut mati? Bukan itu, Kakak. Saya tidak menyangka bahwa yang memergoki kita Ki Ageng Mangir sendiri. Pantas saja orangnya begitu berwibawa ketimbang Cecungo yang memerintahkan kita berhenti tadi. Kisana, kulo suwun saestu. Serahkan tombak itu pada saya untuk dikembalikan ke tempatnya. Menawi kulo lan sederek ing Mangir nggadhahi lepat ingkang boten dipun mangertosi. Kulo nyuwun agenging pangaksomo. Silakan bawa saya sebagai ganti tombak itu. Saya siap dibawa dan diapakan saja. Terserah sampean. Saya berjanji tidak akan melawan sama sekali. Asal jangan bawa tombak itu. Nurajoyo dan para prajurit, letakkan senjata kalian di tanah. Jangan ada kekerasan sama sekali. Loh, Ki, kok mengatakan? Punto, monggo, letakkan senjata. Saya tidak ingin mereka yang ada di sana terluka sedikit pun. Kakang Guru, bagaimana sekarang? Mereka benar-benar meletakkan senjata di tanah. Rampu, bagaimana? Dia jujur atau hanya tipuan? Loh, Kakang ini bagaimana? Rampu sedang tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi membaca wajah orang. Waduh, iya, aku lupa. Piye iki saiki?